Nah, di seri Squid Game, kita ditunjukkan kumpulan manusia-manusia berhutang banyak saling berkumpul dan disuruh untuk memainkan permainan masa kecil untuk mendapatkan hadiah uang. Tapi tentu dengan besarnya jumlah hadiah yang akan didapatkan, besar juga resiko yang harus para pemain ini tanggung. Di mana di sini mereka mempertaruhkan nyawa mereka masing-masing di setiap permainan, yang artinya jika mereka gagal, maka mereka akan langsung dieksekusi pada saat itu juga. Nah, kali ini admin mau ngebahas tentang Squid Game atau game cumi ini, di mana pembahasannya itu kita akan meranking permainan mana yang paling berbahaya di sepanjang season pertama dan kedua Squid Game ini. Dari 9 jenis permainan yang sudah ditunjukkan, kita akan melihat mana permainan yang memiliki tingkat bahaya paling tinggi, mana permainan dengan kesempatan bertahan hidup paling rendah, dan mana permainan yang paling sulit untuk dilakukan. Jadi seperti biasa tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita bahas. Nomor 9 ada game kaki 6. Game kedua di season kedua ini admin letakkan pada urutan terakhir paling berbahaya adalah karena persentase keselamatan para peserta di dalam game ini yang terbilang cukup tinggi, di mana dari 365 peserta, sekitar 69%-nya itu yaitu 225 peserta berhasil selamat. Ya, meski yang gagal dan tewas itu sebanyak 110 orang, namun game kaki 6 ini masih terbilang mendingan daripada game yang lain. Di game ini, para peserta tidak dihadapkan pada pertarungan fisik antara para pemain. Mereka hanya disuruh memainkan 5 permainan dalam jangka waktu 5 menit. Nah, yang menjadi tantangan terbesar di dalam game ini adalah batas waktu, serta anggota satu tim. Karena jika memilih anggota tim yang noob dalam salah satu saja dari 5 permainan ini, maka tim tersebut akan sangat dirugikan, dan kemungkinan gagalnya itu juga akan semakin meningkat. Tapi berhubung 5 permainan ini masih tergolong permainan yang mudah, maka tidak akan ada masalah selama setiap anggotanya itu bisa menjaga ketenangan mereka. Kemudian urutan ke-8 ada game Battle Royale. Nah, meski bukan game yang secara terang-terangan dijadikan permainan di dalam Squid Game ini, tapi game Battle Royale ini akan selalu ada dan berlaku selama para peserta ini ikut berpartisipasi di dalam Squid Game tersebut. Lalu meski persentase keselamatan dalam game ini lebih besar daripada game kaki 6 tadi, yaitu dari 107 pemain menyisakan 80 orang atau sekitar 74%, dan juga dari 3 pemain meninggalkan 2 orang yang berarti sekitar 66%, tapi karena di game ini melibatkan pertarungan sampai mati, maka tingkat bahayanya lebih besar daripada game sebelumnya. Apalagi peserta yang paling dirugikan di dalam game ini adalah mereka yang punya fisik lemah, atau juga mereka yang tidak sempat membuat kelompok untuk bisa saling menjaga. Dan ditambah dengan tidak adanya aturan karena murni game bertahan hidup, maka siapa saja bisa menjadi korban yang dibantai oleh para pemain yang lainnya. Kemudian urutan ke-7 ada game Dalgona. Game kedua di season pertama ini punya persentase keberhasilan atau persentase bertahan hidup itu sebesar 57%, di mana dari 187 peserta, 108 orang pemain berhasil melewati game ini dengan selamat. Nah, meski di game ini tidak ada bentrokan fisik atau bersaing dengan pemain yang lain, namun game Dalgona ini punya faktor lain yang membuatnya menjadi sangat berbahaya, yaitu faktor untung-untungan. Karena jika beruntung bisa memilih bentuk yang mudah, maka kemungkinan bertahan hidup itu akan menjadi semakin tinggi. Tapi sebaliknya, jika sial memilih bentuk yang salah, maka kemungkinan bertahan hidup itu juga akan menjadi semakin tipis. Nah, meski game ini sangat berbahaya, namun masih ada celah dalam permainan ini yang sepertinya bisa dimanfaatkan. Misalnya para pemain yang menggunakan korek api namun dibiarkan oleh para penjaga, atau pemain yang menjilat dalgona itu supaya mempermudahkan mereka memotongnya, membuat aturan mainnya itu menjadi tidak hanya berfokus memotong dalgona menggunakan alat yang sudah disediakan saja. Kemudian urutan ke-6 ada game kelereng. Game keempat pada season pertama ini punya aturan main, di mana para pemain harus merebut 10 kelereng milik pasangan mereka dalam waktu 30 menit dan tidak boleh menggunakan kekerasan. Nah, pada game ini persentase bisa selamatnya itu sebesar 50%, alias pasti akan ada satu pemain yang akan mati di setiap timnya itu. Nah, alasan admin meletakkan game kelereng ini di urutan ke-6 adalah karena di permainan ini setiap pemain itu tidak perlu khawatir jika lawan mereka menggunakan kekuatan fisik untuk mengalahkan mereka, di mana dengan adanya aturan ini membuat para pemain dengan fisik yang lemah tidak akan dirugikan. Lalu kemudian para peserta ini juga bisa memilih jenis pertandingan yang ingin mereka mainkan, sehingga pada game ini konsep kesetaraan itu benar-benar dijunjung tinggi. Nah, karena setiap pemain berhak menentukan bagaimana cara mereka memainkan kelereng tersebut, maka para pemain ini bisa memilih permainan yang lebih mengandalkan skill atau keberuntungan untuk bisa mengalahkan lawan mereka. Atau jika pemain itu pintar dan licik, mereka bisa mempermainkan pikiran lawan mereka dan merebut kelereng milik lawan mereka itu tanpa harus menggunakan kekerasan. Nah, meski bukan permainan yang paling berbahaya, namun permainan kelereng ini adalah permainan yang paling emosional di sepanjang Squid Game ini. Bukan hanya bagi para karakter-karakter utama, tapi juga para karakter pendukungnya.
Apalagi di bagian seorang suami yang harus melawan istrinya sendiri. Si suami yang menang ini pun tidak bisa menerima kenyataan dan berakhir dengan dia yang menggantung dirinya sendiri. Kemudian untuk urutan kelima ada game Squid Game. Game terakhir pada season pertama ini benar-benar mengharuskan pemainnya itu untuk saling menjatuhkan. Mereka di sini diperbolehkan untuk saling hantam, saling pukul, dan saling bunuh. Persentase keselamatan dari game cumi ini adalah 50%, di mana pasti akan ada satu orang yang akan mati di antara dua orang yang bermain ini. Atau lebih buruk lagi, persentasenya itu bisa saja menjadi 0% jika seandainya mereka berdua itu saling melukai lawan mereka dengan sangat parah, dan malah berakhir dengan mereka berdua itu yang sama-sama mati. Kemudian untuk urutan keempat ada game tarik tambang. Sama seperti Squid Game tadi, game tarik tambang ini juga punya persentase keselamatan itu sebesar 50%, alias setengah dari jumlah peserta itu akan dipastikan gagal dan berakhir mati. Nah, yang membuat game tarik tambang ini admin letakkan pada urutan yang lebih tinggi daripada Squid Game atau game cumi tadi adalah karena game ini tidak hanya sekedar bergantung dengan kekuatan fisik seseorang semata. Nah, maksudnya itu, meski game ini sangat mengandalkan kekuatan fisik, tapi hal itu akan sia-sia jika anggota satu timnya itu tidak memiliki kekuatan fisik yang juga sama kuatnya. Nah, disinilah bahayanya. Jika di game cumi tadi kita masih bisa mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk bisa menang, tapi pada game tarik tambang ini, kekuatan satu orang saja tidak akan cukup untuk mengalahkan tim lawannya. Jadi jika saat pemilihan tim kita malah memilih anggota yang lemah atau standar-standar saja, maka tim yang terbentuk pun juga akan sangat lemah dan akan kalah jika nantinya sial bertemu dengan musuh yang setiap anggotanya itu kuat-kuat. Jadi ya, selain mengandalkan kekuatan fisik, game ini juga mengandalkan faktor keberuntungan di saat memilih anggota dan juga memilih lawannya. Kemudian urutan ketiga ada game Red Light Green Light. Nah, game pertama pada season pertama dan kedua ini bisa dibilang merupakan salah satu game yang paling berbahaya di dalam seriesnya. Hal ini bukan hanya karena persentase selamat dari game ini yang rendah yaitu sekitar 44%, tapi karena game ini biasanya selalu berada di awal permainan, di mana pada saat itu para peserta belum tahu apapun mengenai nyawa mereka yang akan hilang kalau mereka itu kalah dalam permainan tersebut. Dan karena ketidaktahuan tersebut, maka akan membuat mereka menjadi sangat panik ketika melihat peserta lain yang ada di sekitar mereka tiba-tiba saja ditembak mati. Tentu hal ini akan membuat para peserta itu menjadi refleks berlari mencari perlindungan, di mana hal ini malah akan membuat mereka langsung kalah dalam permainan tersebut. Belum lagi dihitung dengan adanya kemungkinan-kemungkinan tak terduga yang bisa terjadi selama permainan ini berlangsung. Misalnya ada kemungkinan pemain yang akan saling menjatuhkan pemain yang lainnya di saat lampu merah. Ada kemungkinan hewan liar yang tidak sengaja masuk ke arena permainan sehingga membuat fokus terganggu. Dan juga ada kemungkinan kalau ada angin kuat yang akan bertiup, di mana angin itu akan membuat gerakan rambut dari peserta terlihat oleh sensor dari boneka ini. Nah, alasan admin meletakkan game Red Light Green Light ini di posisi ketiga dan bukannya di posisi pertama adalah karena setelah para peserta ini tahu aturan main dari game ini sesungguhnya, maka tingkat keselamatan para peserta ini akan langsung meningkat tajam. Misalnya saat pemain 456 ini memimpin para peserta yang lain di season kedua, persentase selamat dari yang 44% tadi langsung meningkat menjadi 80%. Kemudian urutan kedua ada game Mingle. Game ketiga pada season kedua ini punya persentase selamat sekitar 60%, di mana dari 255 pemain cuma menyisakan 100 orang saja. Nah, meski persentase selamatnya ini lebih tinggi dari beberapa game sebelumnya, tapi hal yang membuat game Mingle ini lebih berbahaya adalah game ini tidak akan berhenti hanya dalam satu putaran saja. Putaran demi putaran akan terus dilakukan sampai jumlah pemain yang sangat banyak tadi mencapai jumlah yang diinginkan oleh pihak Squid Game ini. Dan selain hal itu, game ini juga memperbolehkan adanya kekerasan fisik, di mana pemain dengan kekuatan yang lebih kuat akan punya kesempatan menang yang lebih besar daripada pemain biasanya. Dan kemudian untuk pihak peserta ketika permainan ini berlangsung, mereka akan mengalami kepanikan setiap kali jumlah peserta yang harus berkelompok itu diumumkan. Dan dari satu ronde ke ronde selanjutnya, beban psikis di kepala mereka akan membuat konsentrasi mereka ini menjadi semakin menurun, sehingga membuat mereka ini menjadi rentan salah ambil keputusan ketika permainan semakin memanas. Dan seperti yang sudah kita bahas tadi, permainan ini akan terus berlanjut sampai jumlah peserta yang terlalu banyak itu berkurang drastis sesuai dengan keinginan dari pihak Squid Game tersebut. Jadi jika seandainya game Mingle ini diletakkan pada hari pertama, maka jumlah peserta yang tereliminasi juga akan semakin banyak. Dan kemudian untuk urutan pertama game yang paling berbahaya adalah game jembatan kaca. Nah, alasan game ini menjadi yang paling berbahaya bukan hanya karena persentase selamatnya itu sangat kecil, tapi juga karena game ini akan selalu berada di hari-hari terakhir,
di mana jumlah pemainnya itu cuma tinggal sedikit. Nah, apa maksudnya itu? Jadi begini, game jembatan kaca ini hanya memiliki persentase tingkat selamat itu sebesar 18%, di mana dari 16 pemain, cuma ada 3 orang yang berhasil selamat. Dan kecilnya tingkat persentase ini diakibatkan game jembatan kaca itu yang akan selalu diletakkan pada hari-hari terakhir pada Squid Game ini, di mana pada hari-hari terakhir itu jumlah pemainnya ini akan sangat sedikit. Nah, jika pemain yang berpartisipasi masih banyak, misalnya pada angka ratusan orang, maka persentase yang bisa selamat akan meningkat dengan sangat pesat. Hal ini karena untuk menentukan mana kaca yang aman hanya perlu mengorbankan 18 orang pertama, dan peserta selebihnya itu tinggal menggunakan jalan aman yang sudah dibuat oleh 18 orang pertama tadi. Nah, makanya game ini pasti akan selalu ditempatkan pada urutan-urutan terakhir, di mana dengan jumlah peserta yang semakin sedikit, maka persentase selamat pun juga akan menjadi semakin kecil. Lalu selain karena persentase selamatnya yang kecil dan game ini selalu berada di hari-hari terakhir, keadaan ketika permainan ini dilakukan juga sangat berbahaya. Misalnya ada kemungkinan kalau pemain itu menjadi tidak seimbang saat berada di jembatan kaca ini dan berakhir dengan pemain itu yang jatuh dengan sendirinya. Belum lagi adanya bahaya terpleset, lupa mana kaca yang aman untuk dilewati, dan kemudian yang paling parah adalah gangguan dari para pemain lain yang ada di posisi belakang. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan urutan permainan Squid Game paling berbahaya ini? Atau kalian malah punya pendapat yang berbeda? Dan jika ada, silakan tulis pendapat kalian itu di dalam kolom komentar video ini. Nah, sebelum video ini berakhir, ada 2 honorable mention game berbahaya lain yang tidak Amin masukkan ke dalam list, yaitu game Russian Roulette dan juga game batu gunting kertas kurangi 1, di mana game ini sama-sama punya persentase selamat sebesar 50% dan juga sangat bergantung kepada faktor keberuntungan. Tapi berhubung permainan ini tidak termasuk ke dalam permainan Squid Game yang resmi, makanya admin tidak masukkan ke dalam list. Dan ya, kayaknya itu saja untuk video kali ini. Seperti biasa, like video ini jika kalian suka, share video ini ke teman-teman kalian yang lainnya, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.